Dan narkoba dan selebritas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hidup di bawah sorotan, tekanan sosial tinggi seolah menjadi legitimasi untuk menggunakan narkoba. Memang tidak semua, sekali lagi saya katakan tidak semua. Banyak juga yang melakukan gerakan anti narkoba. Tapi sekarang menjadi miris jika Ketua Selebriti Anti Narkoba Indonesia, Preti Asmara, justru ditangkap dengan barang bukti ekstasi dan sabu. Malam ini sudah bergabung melalui sambungan telepon Ozi Syaputra yang juga anggota Perhimpunan SANI. Begitu ya, Mas Ozi? Betul, betul. Saya anggota dari SANI. Mas Ozi, anggota SANI. Terakhir sudah sempat kontak dengan Mbak Preti? Saya hari ini justru sama Mbak Preti. Lagi jenguk ya. Boleh tahu sedikit bagaimana keadaannya? Keadaannya alhamdulillah baik-baik aja. Kayaknya saya lihat Preti cukup tabah ya, cukup tabah dan kayaknya sekarang tuh kemarin betul dia agak guncang ya, tapi sekarang kayaknya udah mulai tenang sama udah bisa senyum, udah bisa bisa menerima keadaan gitu. Yang kemudian diperbincangkan masyarakat sekarang itu kan Mbak Preti sebagai Ketua Selebriti Anti Narkoba Indonesia. Dari feed Instagramnya terlihat aktif sekali mengampanyekan anti narkoba. Betul Tapi sekali. Justru sekarang tertangkap tangan ada barang buktinya. Mas Ozi, apa yang bisa dikatakan nih? Mas Ozi kan sekarang bagian dari SANI. Jangan sampai SANI justru mendapatkan stigma nih sekarang. Ini ya, saya kalau misalnya ceritanya tuh nggak tahu persis gitu. Kenapa tiba-tiba bisa ketangkap? Karena ini kan lagi dalam penyelidik ya. Saya juga nggak bisa bilangin dari sekarang gitu. Belum bisa diomongin sekarang karena ini kan lagi dalam masa proses. Jadi kita kan harus menghargai proses hukum ya. Jadi saya nggak bisa mendahulu gitu loh. Nggak bisa mendahului gitu. Jadi cuman kita ini aja lah ikutin aja perkembangan dan ikutin aja alur karena ini kan wewenangnya kepolisian. Iya, Mas Ozi, tapi kegiatannya SANI itu apa aja ya Mas Ozi? Kegiatan SANI tetap berjalan ya. Misalnya kita ke lapas-lapas gitu untuk penyuluhan narkoba, terus ke kampus-kampus misalnya. Pokoknya segala mengenai tentang narkoba, bahayanya narkoba. Kalau sekarang misalnya ada yang menganggap bahwa karena benar-benar ini menjadi lelucon ketika Ketua SANI-nya sendiri justru tertangkap bahwa narkoba miris sekali gitu, Mas Ozi. Betul. Kita juga prihatin, kita sangat prihatin juga gitu karena ketua kita ikut tertangkap. Cuman kan kami juga juga kepengen tahu kenapa karena gini, cerita sebenarnya nggak seperti itu. Cuman kita ini belum bisa bicara sekarang karena kita kan harus mengikuti proses hukum ya Mbak. Nah gitu. Dan sekarang sebenarnya tidak hanya sebagai polisi mengatakan tidak hanya sebagai pemilik, tapi juga ternyata sampai dikatakan Preti Asmara sebagai bandar. Bahkan ada data-data nomor telepon artis yang di handphonenya Mbak Preti juga akan diciduk, akan dipanggil semua satu-satu? Preti itu kan dia pertama nama siapa aja Mbak, karena kan dia IO. Jadi kan kita kan nggak tahu juga nih kalau misalnya klien kita siapa kan gitu. Misalnya saya sering diundang ke acara-acara karaokean. Kita kan nggak ngerti apa yang terjadi di situ nanti gitu. Jadi justru sekarang dengan kejadian ini, saya lebih berhati-hati gitu menerima undangan-undangan gitu ya. Karena kan kita kan juga nyanyi ini kan nggak harus di panggung. Kadang-kadang kita diundang nyanyi untuk misalnya karaokean di satu acara gitu, bikinnya di karaoke gitu. Nah jadi saya jadi mulai hati-hati dengan kejadian ini. Jadi ada hikmahnya buat saya pribadi gitu. Dan saya pribadi nih ya, pendapat saya pribadi itu, saya yakin sekali kalau Preti itu maksudnya enggak seperti itu gitu loh. Seperti apa yang dibilang-bilang orang, saya yakin banget karena selama saya berteman, makanya kenapa saya mau masuk di SANI ini, karena saya lihat dulu, ini saya ikutin kegiatan ini berguna nggak? Ternyata anak-anak SANI itu juga mereka juga punya dedikasi yang tinggi gitu loh. Makanya saya kenapa mau bergabung di sini gitu. Selama ini penyuluhan SANI kemana saja Mas Ozi?
udah ke lapas-lapas, ke kampus-kampus, terus ke daerah-daerah, ya kan. Jadi kita bukan hanya untuk tim hore-hore aja, enggak gitu. Jadi kita juga, apa ya, selain buat diri sendiri juga kita sampaikan juga ke masyarakat. Gitu. Jadi kita sebagai artis juga ingin berdedikasi kepada negara dan bangsa, ya kan, untuk bisa berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Tapi sekarang kan artinya kembali image artis kesannya tidak bisa jauh dari narkoba, Mas Ozi. Kalau menurut saya sih Mbak, ini bisa sama siapa aja. Kebetulan aja artis itu public figure yang disorot masyarakat, ya kan. Jadi ya namanya kalau kita lagi apes ya, siapa aja bisa gitu loh. Kayak misalnya saya tiba-tiba diundang karaoke, ada yang masukin apa di minum saya. Toto pas ada penggerebekan saya dicek urin, Toto saya misalnya positif misalnya gitu ya, kan bisa aja gitu loh Mbak. Saya nggak ini ya gitu. Jadi kita nanti maka saya berharap sekali gitu biar cepat selesai masalah ini, jadi kita tahu kebenarannya seperti apa. Mas Ozi, tapi sedikit dong cerita kepada kami di sini sebenarnya seberapa biasa hal ini diperbincangkan di kalangan artis, misalnya ada barang nggak, atau ada Happy Five, ada sabu, apa itu sudah biasa gitu ngobrol kayak gitu atau gimana? Selama saya di sini tuh nggak pernah ngomong soal narkoba ya Mbak. Saya juga kurang tahu gitu ya, karena kita kalau ngomong-ngomong gitu kan nggak bisa sembarangan kan. Nah jadi saya nggak tahu persisnya gitu loh, kalau misalnya sama teman kita nih, punya nggak barang itu, kita nggak pernah. Gitu. Oke, tapi apakah benar bahwa dunia selebriti itu dekat sekali dengan yang begitu-begitu? Oh, itu memang kita ini rentan dengan dunia kayak gitu. Karena gini Mbak, apalagi sekarang ini kan masa lagi susah cari duit. Oke. Nah, jadi susah tuh gini maksud saya. Sekarang kayak misalnya syuting. Makanya saya kenapa agak-agak tidak mau terlalu sering syuting. Syuting itu misalnya gini, kita honornya 3 bulan baru turun, itu pun seperti di internet kayak orang kayak gajian gitu loh. Nah itu mereka kerjanya dari pagi ke pagi lagi. Nah itu kan memerlukan stamina yang kuat kan. Oke. Nah jadi ya mau nggak mau ya larinya ke situ gitu loh. Oke, jadi dengan tujuan untuk bisa memperpanjang stamina agar bisa bekerja misalnya syuting gitu ya? Iya, itu rata-rata itu seperti itu. Misalnya ada salah satu kan baru-baru ini pemain sinetron yang ketangkap juga kan. Nah itu juga saya tahu banget dia syutingnya seperti apa gitu loh. Karena salah satu teman mainnya itu kebetulan satu manajemen sama saya melihat cara kerja mereka itu dari pagi ke pagi lagi, dari pagi lagi pagi. Nah, jadi nggak ada ini kok, beda sama zaman saya dulu ya. Oke. Maksudnya misalnya syutingnya sore, pagi selesai, besok sore lagi gitu mulainya. Sekarang nggak, dari pagi. Jadi yang itu yang bikin ya gitu deh. Artinya mereka sebenarnya ada pilihan nggak sih Mas Ozi? Maksudnya kan bisa tidak begitu gitu loh. Karena gini Mbak, mereka tuh dituntut pekerjaan, masalah profesi gitu loh. Jadi nggak ada pilihan lain, itu yang paling mudah gitu loh. Itu pilihan paling mudah. Dan kayak kita kayak gini kan, kenapa rentan? Misalnya kayak kita misalnya di suatu pesta gitu, nanti kan mulai itu ditawarin dulu gitu misalnya ya kan. Nah ditawarin dulu, nah nanti kan, pertama gratis, nanti tiba-tiba harus beli gitu loh. Oke. Dan itu terang benderang aja. Seperti itu yang mungkin yang bikin jadi apa ya. Kedua juga, nah ini penyakit artis itu kan dia star syndrome. Nah itu juga ada. Jadi banyak kasus ya Mbak. Jadi nggak harus masalah pekerjaan aja atau enggak. Jadi banyak efek gitu, banyak ininya gitu ya. Kasusnya beda-beda gitu loh. Lalu sekarang Mas Ozi, bagaimana nih? Sekarang kan stigmanya kembali lagi dicap lagi artis dekat dengan narkoba. Sekarang yang akan dilakukan Sani apa? Anda bagian dari Sani misalnya? Oh, kita tunjukkan bahwa memang ya salah gitu loh. Kalau ya benar. Maksudnya Sani ini dengan kasusnya Preti juga kita justru harus lebih ini ya, lebih apa ya bilanginnya ya, lebih
Ya pokoknya usaha kita untuk memperbaiki citra Sani kita harus lebih meningkatkan kita punya kinerjanya gitu loh Mbak. Oke. Gitu. Kita mesti memberikan kepercayaan masyarakat lagi kepada kita gitu loh. Mesti kita kita harus lebih semangat lagi. Terus kita harus tunjukkan bahwa nggak semuanya Sani itu seperti itu gitu loh. Ya kan. Jadi soal ini kan siapa aja bisa kena gitu loh. Oke, Ya oke. kan? Iya. Mas Ozi, apakah juga akan ditanyai oleh polisi atau sudah justru? Saya enggak. Saya kemarin kan hanya untuk supaya itu jadi terhibur ya. Kita memberi support, dukungan gitu supaya dia nggak putus asa ya, nggak sedih, nggak kecewa gitu ya. Karena ya beberapa teman saya lihat tadi gitu juga awal-awal mereka tuh kan kayak yang down ya, yang putus asa, yang aduh gue nih gimana nasib gue nih, mereka udah give up banget gitu. Makanya saya datang kemari itu ya sedikit saya kasih inilah pencerahan gitu ya, bahwa semua dibalik kejadian pasti ada hikmahnya dari Allah gitu ya kan. Oke. Nah, inilah bentuk kasih sayang Allah sama kita dengan kejadian seperti ini gitu. Baik, baik. Mas Ozi Saputra, terima kasih Ya. sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.